Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku sekalian, anak-anakku Taman Pendidikan Paket C yang saya cintai, yang kami banggakan. Oke, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, mungkin kita perkenalan dulu biar kita lebih akrab. Mungkin beberapa teman-teman sudah paham dan kenal. Saya dikasih nama oleh orang tua saya Irwan Syahidin. Kemudian umur saya masih muda, ya belasan tahun lah. Saya produk pendidikan luar negeri. Kalau teman-teman mungkin sekolah di SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, saya sekolah di luar negeri alias swasta. Saya hanya sekolah di SD negeri, kemudian MTS swasta, MA swasta, kemudian perguruan tinggi swasta. Oke, saya di sini nanti akan belajar bareng-bareng dengan teman-teman. Yang pertama PAI, Pendidikan Agama Islam. Kemudian yang kedua sejarah. Nanti kita akan mengupas tuntas tentang sejarah, kemudian tentang agama Islam. Walaupun mungkin teman-teman lebih banyak yang lebih paham daripada saya. Yang penting kita belajar bareng, tetap semangat, kita belajar mendapatkan ilmu. Ilmu itu didapatkan kita mengenal usia. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi semua orang, dari mulai dia lahir sampai meninggal dunia. Jadi jangan berkecil hati kalau sudah berumur masih belajar. Itu tanda-tandanya orang yang cerdas, orang yang pengen menjadi lebih baik. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam nanti akan terbagi beberapa poin yang secara simpel nanti akan kita kirim materinya ke grup ya teman-teman. Bab 1 yang pertama ini kita akan membahas tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nanti bisa teman-teman baca sendiri karena modul tidak ada, tapi materi nanti akan kita kirim ke grup dalam bentuk file PPT atau PowerPoint. Nah, yang dimaksud kontrol diri, nah ini bagi teman-teman yang agak sedikit labil, gampang emosian, ini penting ini. Jadi bagaimana caranya memanajemen hati biar hati kita selalu senang dan moodnya baik. Bahwa kontrol diri, baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya. Seperti berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza shalahat shaluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbun, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya bahwa ingatlah sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat bahwa segumpal darah itu adalah hati. Makanya teman-teman semuanya hati-hatilah dengan hati. Kalau orang yang hatinya baik, insya Allah perilakunya baik, perkataannya baik. Bahasanya ngomong, sebelum berucap berpikir dulu, menggunakan hati. Jangan sampai bertindak dulu baru
berpikir. Itu terkait dengan kontrol diri manusia. Karena di dalam diri manusia itu sungguhnya ada beberapa hal. Hati nurani manusia itu pasti baik. Suara hati yang paling kecil itu pasti baik. Buktinya apa? Kalau kita melakukan maksiat, kalau kita melakukan pelanggaran, melanggar perintah-perintah Allah, itu pasti di dalam hati yang paling kecil kita biasanya mengingatkan, ojo ora apik, dan seterusnya. Kalau suara hati itu terus kita dengarkan, kita pupuk, itu semakin lama semakin besar. Tapi kalau tidak dihiraukan, semakin lama semakin mengecil. Maka kemudian dalam agama Islam sering disebut dengan hati yang keras. Kalau hati sudah keras, nasihat apapun sudah tidak bisa masuk ke dalam diri seseorang itu. Kemudian yang kedua, teman-teman, adalah berprasangka baik. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan husnudzon. Itu kebalikannya dari suudzon. Maka kalau ada teman-teman berprasangka buruk terhadap kita atau kita berprasangka buruk terhadap teman, itu namanya suudzon. Kalau ini namanya husnudzon atau prasangka baik. Nah, kita bahas dulu tentang suudzon. Suudzon adalah perasaan penuh curiga terhadap orang lain. Hukum sifat suudzon ini adalah haram, maka harus dihindarkan. Kadang-kadang kita sering curiga. Waspada itu penting, tapi curiga suudzon ini yang tidak boleh. Terus kemudian apa bedanya? Kalau waspada itu berhati-hati, berjaga-jaga agar kita selamat. Tapi kalau suudzon ini orang siapapun disuudzoni, diburuk sangkakan, dan seterusnya. Maka hal ini mestinya harus kita hindari. Karena kalau kita selalu suudzon, hidup kita akan dipusingkan dengan mencurigai orang lain. Kemudian husnudzon adalah perasaan baik terhadap orang lain. Sikap husnudzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bersamanya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana indi dzanni abdini abdi bi in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran fasyarrun falahu. Yang artinya, aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapatkan apa yang ia sangka. Dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapatkan apa yang ia sangkakan kepadaku. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap husnudzon? Caranya bagaimana agar kita selalu berbaik sangka terhadap orang lain? Yang pertama, tekun mempelajari Islam dan semangat untuk mengamalkan. Sama halnya, teman-teman ikut paket C ini ada pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, agar semangat mempelajari Islam itu lebih tinggi. Minimal kita lebih paham dan tambah ilmu walaupun sedikit. Yang penting kita terus belajar dan terus belajar. Kemudian yang kedua, berteman dengan orang-orang yang suka husnudzon dan menjauhkan diri dari orang-orang yang suka berbuat suudzon. Makanya kemudian kita itu memang dianjurkan untuk bergaul kepada orang-orang yang baik. Kenapa? Kalau kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, insya Allah kita akan ikut wangi. Kalau kita bergaul dengan orang yang menjual misalkan kulit yang bau atau apalah yang lain yang bau,
nanti kita akan ikut kena bau tersebut. Itu hanya ibarat saja. Makanya di pondok pesantren itu ada namanya kitab kecil Alala. Di situ ada syair bait yang mengatakan yen ono konco olo lagune dang dohono, yen ono konco bagus enggal dang konco nono. Ya, artinya kurang lebih bahwa ketika ada teman yang baik, maka kita ikuti, maka kita temani, maka kita jadikan dia itu sahabat. Kalau ada teman yang buruk, maka kita hindari. Artinya apa? Bukan kemudian orang-orang yang tidak baik itu tidak kita serawung, itu bukan. Tapi kalau kita sudah mampu berteman dengan mereka yang tidak baik, kemudian mereka bisa ikut kepada kita, itu yang bagus. Tapi kalau dikhawatirkan kita berteman dengan orang yang belum baik itu, maka kita akan ikut menjadi tidak baik, maka ini yang harus kita hindari dulu. Makanya kemudian kita memang tidak boleh suudzon kepada orang yang hari ini belum baik, karena akhir nanti endingnya kehidupan adalah ketika kita meninggal. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena apa? Sebaik-baiknya orang ketika hidup, kalau matinya su'ul khotimah itu tetap rugi. Dan seburuk-buruknya orang, kalau kelak meninggalnya husnul khotimah, itu berarti sangat beruntung. Makanya kita tidak tahu siapa yang nanti akan menjadi happy ending atau bahasanya husnul khotimah itu siapa, kita nggak tahu. Makanya kita harus selalu husnudon kepada orang-orang di sekeliling kita, walaupun hari ini mungkin teman-teman yang kita lihat itu belum baik, tapi kita yakin bahwa apa yang kita temani itu baik. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan semangat berpikir positif. Kita positive thinking kepada teman-teman yang lain. Kemudian yang terakhir, memahami keutamaan husnudzon dan bahaya suudzon. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang persaudaraan. Persaudaraan, ukhuwah persaudaraan artinya persahabatan yang erat. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang keluarga, kedudukan, dan derajat. Persaudaraan berdasarkan pada hati atau keimanan, dan perilaku berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Kemudian sekarang kita membahas tentang manfaat. Manfaat perilaku kontrol diri. Yang pertama, manfaat perilaku kontrol diri. Terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian terhindar dari sifat egois, terhindar dari sikap sombong, kemudian menyehatkan rohani. Kemudian yang kedua, manfaat perilaku prasangka baik. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, terhindar dari sikap iri dan dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Hati menjadi lebih tenang, selalu berpikir positif, mudah bersaudara dengan orang lain. Positive thinking yang perlu kita garis bawahi agar hidup kita tidak mumet mikir ki wong. Kalau mumet mikir ki utang, nggak apa-apa, yang penting nyari utang, usah dipikir. Kemudian manfaat perilaku persaudaraan, ini yang terakhir, materi yang terakhir, manfaatnya dapat memperbanyak teman dan saudara, dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih banyak lagi,
dapat mempererat jalinan kekeluargaan dan persaudaraan sesama manusia. Penerapan perilaku kontrol diri. Sikap kontrol diri berperan sebagai pengendali terhadap segala bentuk perilaku yang tidak baik. Yang kedua, sikap kontrol diri perlu dikembangkan sehingga di dalam melakukan sesuatu didasarkan pada perhitungan antara untung dan ruginya. Perilaku kontrol diri sangat penting agar manusia tidak terjerumus ke dalam perilaku sesat sebagai akibat dari kelalaian. Kemudian bagaimana cara menerapkan perilaku prasangka baik. Perilaku husnudzon wajib dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Husnudzon dapat dilatih secara terus-menerus. Husnudzon merupakan akhlak mulia yang sulit untuk diterapkan. Oleh karena itu harus senantiasa dibiasakan. Intinya adalah pembiasaan. Kulino. Nek kulino apik, insyaallah dadi apik. Nek kulino elek, ya berat. Ojo kulino. Kemudian mulailah menerapkan husnudzon ketika ditimpa musibah, yakni dengan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa kita. Maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan musibah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Hubungannya apa kira-kira? Antara kualitas keimanan seseorang dengan ketiga materi yang kita paparkan tadi. Yang pertama, bahwa umat Islam yang memiliki keimanan yang kuat, maka kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaranya juga semakin kuat. Yang perlu digarisbawahi adalah iman. Kemudian yang kedua, orang yang keimanannya lemah, maka tingkat kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaranya menjadi lemah. Garis bawahnya juga iman. Keimanan berbanding lurus dengan amal kehidupan sehari-hari, termasuk kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Otomatis orang yang melakukan tiga hal ini, keimanannya tidak diragukan. Maka kuncinya adalah iman. Iman itu letaknya di dalam hati. Maka kita yakin, kita optimis bahwa kita adalah termasuk orang yang beriman. Salah satu ciri-ciri orang yang beriman itu, misalkan ada sampah atau sesuatu yang menghalangi jalan, maka kemudian hatinya tergerak untuk membuang halangan itu atau membuang sampah yang ada di jalan itu, yang menghalangi jalan itu, kemudian dilaksanakan. Ini minimal orang yang hatinya tersentuh seperti itu, insya Allah masih mempunyai iman. Atau minimal ketika melihat kemaksiatan hatinya terenyuh, sedih, itu berarti tanda-tandanya orang tersebut masih memiliki iman. Maka sekali lagi bahwa kehidupan kita itu adalah kuncinya pada diri kita sendiri, yaitu di dalam hati. Kalau hati kita baik, maka perilaku kita baik. Kalau hati kita baik, maka kata-kata kita yang keluar adalah kata-kata yang baik. Lalu bagaimana agar membuat hati kita itu peka? Yang penting kita husnudzon kepada orang. Kalau setiap kita bertemu dengan orang lain, kita merasa bahwa orang lain itu pasti lebih baik dari saya, maka kalau perasaan itu yang ditanamkan, yang ditancapkan, insya Allah kita tidak akan merendahkan orang lain, tidak akan menghina orang lain. Kita yakin bahwa setiap kita bertemu dengan siapapun, dia pasti lebih baik daripada kita. Itu yang perlu kita tanamkan. Kemudian yang penting adalah menghormati orang lain itu wajib, tapi dihormati orang lain itu tidak wajib. Ini kalau
prinsip ini diterapkan betul, insya Allah orang-orang akan saling hormat menghormati. Oke, terima kasih. Sekian dulu pertemuan kita pada pelajaran kali ini. Nanti materi akan kita share, silahkan untuk dibaca-baca kembali. Kalau ada masukan, ada pertanyaan, nanti bisa kirim via WA. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita tidak akan ngasih tugas dulu. Yang penting teman-teman sehat, teman-teman semangat, tetap semangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.